Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada teman-teman semua yang saya hormati, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Mukofa, yang kedua Mas Asad Qoriansyah, yang ketiga Mbak Wiyardini, ingin menjelaskan tentang sholat qashar dan jamaknya dalam kitab Fathul Qorib. Mari kita mulai. Faslun, ini batas pembahasannya. Fi qashri sholati wa jam'iha. Fasal yang menerangkan tentang meringkas sholat dan jamaknya. Wa yajuzu lan wenang atau boleh lil musafiri bagi seorang musafir qasrus sholati itu meringkas sholatnya. Ar-rubaiyati kalau dalam bahasa Jawa kang bangsa papat atau sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya dan khusus untuk sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Bi khamsi dengan 5 syara'ito, piro-piro syarat, dengan 5 syarat. Ayyakuna rupani yen ono safaruhu pergiannya seorang musafir fi ghairi maksiatin dalam atau tanpa maksiat. Jadi syarat yang pertama yaitu seorang musafir boleh mengqashar sholatnya itu jika perjalanannya ini bukan kemaksiatan. Contohnya jika seorang itu bepergian dalam rangka merugikan orang gitu ya, itu tidak boleh dia mengqashar sholatnya, harus sholat sempurna, sholat tam. Tapi jika seorang misal bepergian dalam perkara wajib seperti qadha iddain, membayar hutang, atau dalam perkara sunnah kasilatir rahim, menyambung silaturahmi, atau dalam perkara yang dimubah kasafari tijarah seperti bepergian dalam rangka berdagang, itu diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Wa antakuna lan yenta ono masafatuhu jarak dari perjalanannya ini sittata iku 6 asyara 10 farsahan. Jadi perjalanannya ini mencapai jarak sekitar 16 farsah. Kalau dalam footnote-nya dalam kitab Fathul Qorib yang PDF ini sekitar 82 km, atau ada yang mengatakan 85 km, dipermudah untuk penghitungan jaraknya. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga wa ayyakuna lan yento ono muaddiyan itu nekani lis sholati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa papat. Syarat yang ketiga yaitu sholatnya ini harus sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Jadi misal yang diboleh qashar itu hanya sholat isya dan sholat duhur serta sholat asar. Kalau yang lainnya yang 3 rakaat, 2 rakaat seperti subuh atau 3 rakaat maghrib itu tidak boleh. Harus yang bisa qashar itu ya hanya yang terdiri dari 4 rakaat. Kemudian persyaratan selanjutnya wa ayyanuya lan yento niat sapa musafir al-qashra ing salat qashar ma'al ihrami sertane takbiratul ihram. Jadi syarat yang selanjutnya itu seorang musafir ketika ingin mengqashar salatnya dia harus meniatkan qashar ketika takbiratul ihram. Di pas takbiratul ihram Allahu akbar itu dia harus punya niat. Ya, perlu diingat ya bahwa niat itu
yang wajib dalam hati, yang dilafadzkan itu hukumnya sunnah. Jadi seorang yang ingin mengqashar salatnya, dia harus meniatkan niat qashar di dalam hatinya ketika takbiratul ihram. Wa alla ya tamma bimuqimin. Yang terakhir syarat qashar itu tidak boleh makmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Jadi ketika kita itu mengqashar sholatnya, tidak boleh kita menjadi makmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Misalkan saya ini mau sholat qashar duhur, dua rakaat qashar. Kemudian saya menjadi makmum dari orang yang sholat sempurna 4 rakaat, itu tidak boleh. Harus sesuai. Kalau ingin jamaah, ya qashar dengan qashar, tidak boleh. Ini yang imam sholatnya sempurna, makmumnya qashar, atau sebaliknya, itu tidak boleh. Selanjutnya tentang jamak sholat. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil musafiri, bagi musafir, ayyajma'a, untuk mengumpulkan bainad duhri, antaranya duhur, wal asri, dan asar, fi waktin, dalam satu waktu, ayyihima sya'a, waktu yang diinginkannya. Jadi diperbolehkan juga bagi seorang musafir itu menjamak sholatnya, yaitu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Contoh sholat bainad duhri wal asri, mengumpulkan antara sholat duhur dan asar. Ayyihima sya'a, terserah, ingin dijamak takdim, dikumpulkan dalam sholat duhur, atau jamak takhir, itu diperbolehkan. Terserah yang ingin melaksanakannya. Wa bainal maghrib wal isya, wa bainal maghrib, dan di antara maghrib dan isya, fi waqti ayyihima sya'a, dan juga diperbolehkan mengumpulkan antara maghrib dan isya dalam satu waktu, dan waktunya boleh terserah, boleh dalam mengumpulkan isya dalam maghrib atau maghrib dalam isya, itu diperbolehkan, atau dalam kita kenal jamak takdim dan jamak takhir. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil hadiri, untuk orang yang berada di rumah, fil matori, dalam keadaan hujan, ayyajma'a, menjamak sholatnya, bainahuma, antara keduanya tadi, duhur dan asar atau maghrib dan isya, fi waqtil ula, dalam waktu yang awal, minhuma, dari keduanya. Kalau untuk seorang yang mukim, itu diperbolehkan menjamak sholatnya jika keadaan hujan. Misal Mas Qori gitu ya, Mas Qori dia ingin pergi ke masjid, tapi pada saat waktu ingin pergi ke masjid itu ngepasi bertepatan dengan turunnya hujan yang sangat deras, dan dikhawatirkan jika Mas Qori ini ingin pergi ke masjid nanti basah kuyup, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan sholat di masjid. Itu boleh mengumpulkan antara sholat. Misalnya tadi Mas Qori itu pas ingin ke masjid itu bertepatan dengan sholat duhur, maka dia boleh menjamak. Misal diperkirakan hujannya sampai maghrib bahkan sampai asar, itu diperbolehkan menjamak sholatnya, menggabungkan sholat antara waktu duhur dan asar. Ya, tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di komentar nanti ya, insya Allah kami jawab sesuai kemampuan kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.